فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang intinya adalah, apakah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79, yaitu fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah. Mereka melakukan itu untuk membeli dengannya harga yang murah. Maka kecelakaanlah untuk mereka disebabkan karena apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Dan kecelakaanlah untuk mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Apakah ayat ini bicara tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan merubah kebenaran itu menjadi kebatilan? Jawabannya adalah iya. Ayat ini awal turunnya adalah terkait dengan orang-orang Yahudi, yang mana mereka menyembunyikan berita-berita yang sahih terkait dengan Nabi Muhammad SAW dan kitab suci yang beliau bawa, dan juga para sahabat beliau dan seterusnya. Data-data itu mereka menyembunyikan itu karena mereka khawatir akan hilangnya kedudukan mereka di sisi umat manusia dan hilangnya dan berkurangnya sumber-sumber kelezatan mereka di dunia. Apabila Allah menurunkan wahyunya yang menyingkapkan kebatilan mereka, maka dari itu mereka menyembunyikan kebenaran dan menukarnya dengan kedustaan-kedustaan yang mereka nisbatkan itu kepada kitabullah. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, yaitu beliau mengatakan peristiwanya adalah bahwasanya para ulama Yahudi mereka khawatir hilangnya sumber-sumber makanan mereka dan lenyapnya kekuasaan mereka tatkala Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Maka mereka membuat tipu daya untuk merintangi orang-orang Yahudi dari beriman kepada beliau. Maka mereka melihat kepada sifat Nabi yang ada dalam Taurat, yang mana di antara sifatnya adalah wajahnya yang indah, rambutnya yang bagus, matanya bercelak, dan beliau itu tidak tinggi, tidak pendek. Mereka merubah-rubahnya, dan mereka menulisnya dengan gambaran bahwasanya Nabi terakhir itu dia badannya tinggi, dan dia yaitu matanya biru, dan rambutnya itu lurus. Sehingga apabila orang-orang bodoh dari kalangan Yahudi bertanya kepada mereka tentang sifat Nabi terakhir, mereka membaca apa yang mereka tulis. Mereka dapati bahwasanya ini menyelisihi dengan sifat beliau, sifat Nabi yang datang ke Madinah itu. Makanya mereka mendustakannya dan mengingkarinya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dan memang ayat ini berbicara terkait dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang meniru kebiasaan mereka, yang menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Maka mereka terancam dengan kebinasaan. Makanya di dalam tafsir ayat ini, Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap kitabullah, yang mana demi menyelewengkannya itu mereka menulis dan menyatakan apa yang mereka tulis itu hadza min indillah, ini datang dari sisi Allah. Di dalam usaha itu maka yang terjadi adalah mereka menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Dan itu pula yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-14 halaman 71 sampai 72 tatkala berbicara tentang beberapa jenis orang-orang Yahudi. Kemudian beliau membicarakan di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 76
yaitu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Ucapan sebagian Yahudi kepada Yahudi yang lain, apakah kalian akan mengajak bicara kepada para sahabat Muhammad dengan ilmu yang Allah bukakan untuk kalian, sehingga dengan itu mereka akan mendebat kalian nanti di sisi Rabb kalian? Kata beliau, ini adalah keadaan orang-orang yang menyembunyikan nas-nas yang dipakai sebagai hujah oleh lawannya. Sehingga ada dari mereka yang sampai menghalangi periwayatan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka mampu untuk menyembunyikan Al-Quran, mereka pasti telah menyembunyikan Al-Quran. Tetapi karena tak mampu, yang mereka sembunyikan adalah sisi pendalilan dari ilmu-ilmu yang diambil faedahnya dari Quran. Ini yang mereka sembunyikan. Dohir ayat tak mungkin disembunyikan, tapi mereka merahasiakan bahwasanya memang ayat itu diambil faedah darinya begini, 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 yang menghalangi hawa nafsu mereka. Kata beliau, mereka berusaha untuk menukar umat manusia dari pemahaman yang benar tadi dengan tulisan-tulisan tangan mereka sendiri. Dan mereka menyandarkan ini adalah ajaran yang datang dari sisi Allah. Na'udzubillah. Dan ada beberapa tafsir yang lain terkait dengan masalah ini, tapi yang paling jelas memenuhi pertanyaan antum, apakah ayat ini bicara masalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran? Jawabannya adalah iya. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.